Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya yaitu dalam materi ekonomi. Dalam pelajaran ekonomi, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Jadi, sebelum saya memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini itu bisa berguna buat kemudian hari untuk bekal kita nanti ketika kita sudah lulus dari sini. Berdoa dimulai. Oke. Sebelum saya berlanjut pada pelajaran hari ini yaitu tentang perpajakan, saya akan menanyakan kembali materi minggu yang lalu yaitu tentang APBN dan APBD. Apa itu APBN dan APBD? Ada yang tahu? Ya, jadi benar sekali. APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja negara. Sedangkan APBD itu adalah anggaran pendapatan belanja daerah. Ya, jadi di sini kita akan mempelajari tentang perpajakan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah yang pertama menjelaskan tentang definisi pajak, yang kedua menjelaskan perhitungan tarif pajak yang dibebankan pada wajib pajak, yang ketiga kita akan mempelajari tentang fungsi pajak, jenis-jenis pajak di Indonesia dan unsur-unsur pajak dan lain-lain sebagainya. Jadi kenapa kita hari ini mempelajari tentang pajak, yaitu apabila nanti kita di kemudian hari itu ada yang menjadi petugas daerah dalam pajak kayak pajak STNK atau pajak bumi bangunan, semoga saja kita semua yaitu bisa menjadi orang hebat nanti di kemudian hari. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang perpajakan, minggu kemarin itu saya sudah membuat kelompok itu menjadi 4 kelompok. Itu jadi silakan maju satu persatu ke depan, kalian tampil ke depan. Untuk yang lainnya silakan bertanya. Nanti untuk di akhir acara itu saya akan jelaskan kembali. Saya akan menjelaskan kembali sekaligus meluruskan. Untuk yang model pertama ini saya sudah ajak, itu ada kelompok 3. Untuk yang lain saya akan ingatkan dan pahami dari apa yang sudah disampaikan, dan yang terakhir itu kalian harus bertanya kepada kelompok 3. Oke, selanjutnya di sini saya akan meluruskan dari yang sudah dijelaskan sama kalian semua. Sebelumnya saya apresiasi dan terutama untuk kalian yang sudah melampirkan ide gerakan kalian. Ya, pajak di sini adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, yang dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat umum. Jadi itu adalah pajak. Sedangkan bedanya dengan retribusi itu adalah pungutan dari daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Contohnya, kalau kita parkir di pasar itu kan ada parkir. Di situ parkir tersebut itu masuk kepada retribusi daerah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada saya lanjut tentang fungsi pajak. Jadi fungsi pajak di sini saya akan membuat mind map. Di sini ini ada fungsi pajak. Oke, jadi kita akan terlebih dahulu menjelaskan tentang fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama yaitu adalah fungsi sebagai anggaran.
Yang kedua di sini ada sebagai pembiayaan. Yang ketiga di sini sebagai stabilisasi, sedangkan yang keempat ada fungsi retribusi. Oke, dari tadi kalian yang sudah membuat pendek, mungkin ada yang tahu, ada yang bisa jelaskan kembali itu fungsi anggaran di sini seperti apa, pembiayaan, stabilisasi, dan retribusi. Ya, silakan kelompok 1. Ya, jadi benar, fungsi anggaran di sini adalah fungsi pajak sebagai sumber pendapatan dari sebuah negara. Itu fungsi anggaran. Sedangkan fungsi pembiayaan di sini adalah sumber untuk membiayai berbagai macam kegiatan negara maupun pembiayaan pembangunannya. Jadi di sini sebagai pembiayaan negara, baik bersifat kegiatan dan juga bersifat pembangunan. Tuh. Sedangkan yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi. Stabilisasi di sini adalah pajak difungsikan untuk menstabilkan roda perekonomian bangsa. Sedangkan yang terakhir di sini adalah sebagai retribusi, yaitu sumber keuangan dari pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan penggunaan fasilitas umum dan penciptaan kesempatan kerja. Itu yang tentang fungsi pajak. Yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pajak. Oke, jadi jenis-jenis pajak di sini yaitu ada 3. Ada pajak berdasarkan pihak yang menanggung, yang kedua yaitu berdasarkan yang memungut. Dan yang terakhir itu adalah berdasarkan sifatnya. Oke, sekarang saya tanyakan pada kelompok 2. Kelompok 2 di sini jenis-jenis pajak itu ada 3. Ada pihak yang menanggung, yang memungut, dan sifatnya. Yang termasuk dari jenis-jenis pajak di sini apa saja? Ya, benar sekali. Untuk yang pihak yang menanggung itu ada pajak langsung, dan pajak tidak langsung. Oke. Sedangkan di sini yang kedua berdasarkan yang memungut itu ada 2, pajak negara dan pajak daerah. Oke, sedangkan yang terakhir benar tadi katanya itu berdasarkan sifatnya itu ada 2 juga, yang yaitu objeknya sama subjeknya. Oke, saya jelaskan satu persatu. Oke, jadi di sini pajak berdasarkan pihak yang menanggung itu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu ada pajak yang langsung dikenai kepada si wajib pajak, yaitu contohnya kayak pajak bumi dan bangunan. Terus ada lagi pajak penghasilan. Jadi setiap penghasilan itu langsung dibebankan kepada wajib pajaknya. Sedangkan di sini ada pajak tidak langsung. Jadi pajak tidak langsung di sini adalah pajak yang dikenakan secara tidak langsung kepada wajib pajak. Contohnya yaitu adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Sedangkan yang di sini adalah berdasarkan yang memungut, ada 2, ada pajak negara dan ada pajak daerah. Pajak negara di sini itu sama. Yang pertama, kalau pajak negara, pajak yang diambil oleh negara itu adalah pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan ketika kita membayar itu akan diambil oleh negara. Sedangkan di sini kalau untuk pajak daerah itu seperti
Restoran. Jadi ketika seorang itu punya restoran, itu pajaknya itu masuk kepada daerahnya sendiri. Oke, selanjutnya itu berdasarkan sifatnya. Untuk berdasarkan sifatnya, di sini ada dua, ada objek sama subjek. Kalau objek itu adalah sesuatu yang dikenai pajaknya, sedangkan subjek ini adalah orangnya. Jadi kalau subjek ini contohnya adalah pajak penghasilan, sedangkan untuk objek itu adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Oke, selanjutnya di sini element yang ketiga yaitu ada yang namanya unsur-unsur pajak. Oke, sekarang untuk kelompok 3, unsur-unsur pajak di sini apa saja? Ya, benar sekali. Untuk unsur-unsur pajak di sini, yang pertama itu ada subjek pajak. Yang kedua di sini ada wajib pajak. Yang ketiga objek pajak. Dan yang terakhir adalah tarif pajak. Oke. Subjek pajak di sini adalah orang atau badan yang dikenai atau dibebani pajak. Jadi itu subjek pajak. Kayak tadi pajak penghasilan. Untuk wajib pajak itu adalah orang yang diharuskan membayar pajak negara. Itu wajib pajak. Jadi orang yang diharuskan untuk membayar pajak. Sedangkan di sini objek pajak adalah benda atau barang yang menjadi sasaran pajak. Kalau subjek ini adalah orang atau badan, sedangkan ini adalah benda atau barangnya. Sedangkan di sini tarif pajak itu adalah total atau pengenaan biaya yang harus dibayarkan kepada negara. Itu ada tarif pajak. Oke, untuk karena waktunya sudah habis, untuk selanjutnya untuk tentang prinsip-prinsip pajak itu akan dijelaskan minggu depan. Sebelum saya akhiri dulu, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, biar kalian lebih paham, silakan lihat video ini. Mengulas PDRD bersama saya, Bang Devis. Pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak daerah dalam memungut PDRD didasarkan pada jenis pungutan dan ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD. Mari kita bahas bersama. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri atas 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten atau kota. Terdapat 5 jenis pajak yang dapat dipungut pemerintah provinsi. Terdapat 11 jenis pajak yang dapat dipungut pemerintah kabupaten atau kota. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Segala macam dan bentuk pungutan di luar yang ditetapkan dalam peraturan daerah adalah pungutan liar. Penerimaan pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyediaan pelayanan publik secara umum. Namun demikian, sebagian penerimaan pajak daerah dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan jenis pajak tersebut atau earmark. Contoh, pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan. Pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Dan pajak rokok untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Terdapat 31 jenis retribusi, terdiri dari 14 jenis retribusi jasa umum, 11 jenis retribusi jasa usaha, dan 6 jenis retribusi perizinan tertentu. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Dalam perkembangannya, terdapat perubahan kebijakan PDRD sejak diterbitkannya
Undang-Undang 28 tahun 2009. Retribusi biaya cetak KTP dan akte catatan sipil dihapus dan tidak dipungut lagi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemda. Pajak hiburan atas golf dihapus sesuai putusan MK. Sesuai putusan MK, besaran retribusi menara telekomunikasi harus didasarkan pada sebagian atau seluruh biaya yang dikeluarkan Pemda dalam melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, bukan dari persentase tertentu atas NJOP. Putusan MK juga mengecualikan alat berat dan alat besar dari kendaraan bermotor. Namun demikian, daerah masih diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor atas alat berat dan alat besar selama 3 tahun, yaitu sampai dengan 10 Oktober 2020. Retribusi izin gangguan tidak dapat dipungut lagi dengan adanya Surat Edaran Mendagri nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 yang isinya meminta Pemda Kabupaten atau Kota untuk segera mencabut perda terkait dengan izin gangguan dan pungutan retribusinya. Sesuai Perpres 20 tahun 2018, tidak dikenal lagi nomenklatur izin memperkerjakan tenaga asing atau IMTA, diganti dengan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atau DKPTKA. Namun, pembayaran DKPTKA tahun kedua dan seterusnya untuk tenaga kerja asing atau TKA yang wilayah kerjanya lintas kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau dalam satu kabupaten atau kota harus dibaca dan dipahami sebagai retribusi daerah, sehingga Pemda tidak perlu melakukan revisi perda atas perubahan nomenklatur tersebut dan tetap dapat memungut retribusi perpanjangan IMTA. Silakan, jangan lupa tugas kelompok selanjutnya itu ada kalian mendiskusikan hal apa saja yang ada di sini. Nanti setelah itu kumpulkan per kelompok. Untuk file video nanti saya akan share kepada ketua kelasnya agar nanti di-share di grup kelas. Minggu depan saya harap dikumpulkan di meja saya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup.